Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, seluruh santri-santri Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz masih bisa menyapa kalian ya, walaupun Ustadz berada di sini dan anak-anak berada di rumah. Ustadz berdoa semoga santri-santri Ustadz senantiasa Allah berikan perlindungan, senantiasa Allah berikan keimanan buat anak-anakku semua. Baik, sebelum kita mulai kisah pada kesempatan kali ini, jangan lupa kita siapkan adab kita, karena ilmu yang kita miliki tidak akan barokah kalau tidak ada adabnya. Sebuah nasihat yang mulia dari ulama salaf terdahulu bahwa adab itu 2/3 dari ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, maka 2/3-nya adalah adab. Maka jika kita kehilangan adab kita, sama saja kita kehilangan ilmu kita. Baik, ya, siap. Kita mulai dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini Ustadz akan memberikan kisah, yaitu kisah Nabi Ismail dan Hajar. Jadi kisah tentang Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil. Nah, bagaimana kisahnya? Kisahnya sangat luar biasa dan akan membuat kita menjadi berlinang air mata. Karena ketika Bunda Hajar dan Nabi Ismail yang pada waktu itu masih kecil, mereka berdua ditinggal ya, sendirian di tengah padang pasir, tanpa seorang pun yang bisa menemani. Waktu itu Nabi Ibrahim bersama Bunda Hajar, istrinya, dan Nabi Ismail yang masih kecil dibawa ke tengah padang pasir, yaitu tepatnya di tanah Arab, kalau sekarang di kota Mekah. Pada waktu itu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua begitu saja tanpa sepatah kata apapun. Sebenarnya Nabi Ibrahim sangat sedih, tapi tidak kuasa untuk menyampaikan itu kepada istrinya dan anaknya. Maka Bunda Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa kami ditinggal? Kenapa kami ditinggal? Nah, Nabi Ibrahim terus saja berjalan. Bunda Hajar terus saja bertanya. Nah, setelah ditanya berkali-kali tetapi Nabi Ibrahim tidak merespon, maka dengan keimanan Bunda Hajar bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Maka setelah mendengar jawaban Nabi Ibrahim bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Bunda Hajar hatinya tenang, lalu berkata kepada suaminya, Kalau begitu, kalau ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, maka Allah akan menjaga kami berdua. Ini jawaban yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau anak-anakku ditinggalkan sendirian di tengah padang pasir ya, hanya bersama ibunya, padahal kalian masih kecil. Coba rasakan itu. Coba kita rasakan kalau kita hanya hidup sendirian di tengah padang pasir tanpa seseorang pun. Bahkan pada waktu itu Bunda Hajar
Dan Nabi Ismail yang masih bayi hanya membawa air minum sedikit dan hanya membawa beberapa kurma saja. Jadi tidak membawa apa-apa. Rumah juga tidak dibawa ya. Rumahnya ditinggal ya, ditinggal di rumahnya yang lama. Jadi tidak membawa apa-apa. Nah, maka dari situ Bunda Hajar tetap bersabar walaupun kondisinya sangat sulit. Akhirnya air yang dibawa pun lama-lama habis. Ya. Air yang dibawa lama-lama habis. Maka Bunda Hajar berusaha berikhtiar mencari air. Awalnya Bunda Hajar menuju Bukit Sofwa, menuju Bukit Sofwa untuk mencari air. Apakah ada air di sana? Setelah dicari tidak ada. Maka Bunda Hajar berjalan lagi menuju bukit yang lain, yaitu Bukit Marwah ya. Di Bukit Marwah juga tidak ada. Dilihat lagi apakah ada air kira-kira. Oh, kelihatannya ada air di Bukit Sofa. Dia datangi lagi Bukit Sofa. Ternyata tidak ada. Ternyata hanya fata morgana. Dicari lagi, ada air atau tidak. Oh, kelihatannya ada air di Bukit Marwah. Dicari lagi ternyata tidak ada dan ternyata hanya fata morgana. Fata morgana itu adalah sebuah pemandangan yang kelihatannya ada tapi tidak ada. Misalkan di tengah padang pasir, karena saking hausnya kita melihat seolah-olah ada air. Setelah kita datangi ternyata tidak ada. Kalau di sekeliling kita, fata morgana itu misalkan ketika anak-anak melihat aspal ya, sebuah jalan yang dari aspal yang lurus ke depan, lalu cuacanya sangat panas, anak-anak akan melihat seolah-olah di aspal itu ada airnya. Padahal kalau anak-anak datangi tidak ada airnya. Nah, itu fata morgana. Jadi pemandangan yang menipu, pemandangan yang sebenarnya tidak ada. Yang itu tercipta karena kondisi alam. Nah, setelah dicari-cari dari Bukit Sofa ke Marwah, tidak dapat. Akhirnya Bunda Hajar mendengarkan suatu suara. Dia tenangkan dirinya, ditenangkan lagi. Tenang. Sepertinya ada suara. Ternyata setelah dicek, malaikat Jibril ada di sampingnya. Nah, di sini anak-anakku, malaikat Jibril yang bentuknya sangat besar bisa menyamar menjadi sesosok manusia dengan tubuh yang kecil seperti kita gitu. Jadi malaikat Jibril itu aslinya sangat besar. Dalam surat At-Takwir dijelaskan malaikat Jibril itu sangat besar sekali dengan sayap yang jumlahnya ratusan ribu. Bahkan sayapnya itu menutupi langit saking besarnya. Tapi malaikat Jibril juga bisa menyamar seperti kita menjadi manusia biasa dan mempunyai tubuh yang kecil. Nah, setelah ternyata adalah malaikat Jibril ada di sampingnya Bunda Hajar, maka malaikat Jibril atas perintah Allah menolong Bunda Hajar. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memunculkan air dari dalam tanah ya. Jadi malaikat Jibril dengan sayapnya dia mencongkel tanah, lalu keluarlah air itu ya. Dan air itu ada di dekat bayi Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah itu akhirnya terkumpul air itu. Dan airnya itu cukup deras sehingga Bunda Hajar harus segera mengumpulkan air. Dalam bahasa Mesir itu kalau mengumpulkan air itu namanya zam. Berkumpul, zam, berkumpul. Artinya zam, berkumpullah. Nah, akhirnya air zam-zam ini terkumpul. Nah, setelah terkumpul diberikanlah air zam-zam ini untuk bayinya yang masih kecil. Nah, anak-anakku perlu tahu bahwa air zam-zam itu salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa lihat hari ini ya, air zam-zam itu belum habis. Padahal air zam-zam itu dikonsumsi, diambil airnya oleh jutaan orang. Ya, bahkan sampai dijual tuh air zam-zam itu. Itu luar biasa. Jadi tidak habis-habis begitu. Nah, ini salah satu mukjizat dari air zam-zam. Nah, yang hari ini alhamdulillah ada di kota Mekah. Jadi kalau besok anak-anak berhaji atau berumroh di Mekah, jangan lupa ya minum air zam-zam.
Dan ketika kita minum air zam-zam, jangan lupa berdoa. Karena insya Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, kita lanjutkan ke kisah kita. Nah, setelah air itu terkumpul, maka alhamdulillah Nabi Ismail sudah tidak kehausan lagi. Bunda Hajar juga tidak kehausan. Nah, di situ Nabi Ismail dan Bunda Hajar masih berdua saja. Nah, di tempat yang lain tidak jauh dari situ ada segerombolan orang, ada sekumpulan orang yang mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang sedang mengembara karena berpindah dari suatu tempat. Dan mereka dari kejauhan melihat ada burung yang mengitari suatu tempat. Ternyata burung yang mengitari tempat itu adalah burung yang berada di sekitar Zam-Zam. Jadi seekor burung atau beberapa kawanan burung itu tidak akan mengelilingi tempat kalau tidak ada air. Padahal di kota Mekah waktu itu tidak ada air. Aslinya tidak ada air. Ada air karena tadi muncul air Zam-Zam. Nah, ketika air Zam-Zam itu muncul, maka itu mengundang kedatangan burung-burung. Maka burung-burung pada mengitari lokasi Zam-Zam itu dari kejauhan. Para kafilah tadi melihat itu, wah, jangan-jangan di sana ada air. Nah, ternyata setelah dicek dari kafilah ini namanya kafilah Jurhum. Jadi bangsa Jurhum, mereka namanya bangsa Jurhum. Bangsa Jurhum ini datang mengecek, ternyata benar ada air di situ. Dan setelah minta izin kepada Bunda Hajar, akhirnya Bunda Hajar mengizinkan suku Jurhum atau bangsa Jurhum ini untuk mengambil air yang ada di Zam-Zam. Tapi dengan syarat ya, tidak boleh memiliki. Jadi air Zam-Zam ini bukan milik mereka ya, karena ini yang menemukan adalah Bunda Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil, dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, kisahnya sampai di sini. Marilah kita ambil hikmah dari kisah yang Ustadz ceritakan tadi. Kisah yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah sesulit apapun kita harus bersabar ya, harus bersabar. Peristiwa yang dialami oleh Bunda Hajar dan Nabi Ismail sungguh sangat berat, tapi Bunda Hajar sangat sabar, dan dari kesabaran itu akhirnya memunculkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, bahwa Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, lalu apa pelajaran yang bisa kita petik ya? Apa pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anakku, Ustadz minta untuk bersabar. Berdasarkan kisah ini, marilah kita bersabar. Kalau anak-anak di rumah merasa berat dengan kondisi hari ini ya, belajar tidak bisa ke sekolah, maka bersabar. Semoga dengan bersabar Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita semua. Baik, kita tutup kisah kita dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salah dari Ustadz, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا أخشاك يا ربي وأنعم منك بالقرب أنا أخشاك